Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernard Kristanto Lianan dari Fakultas Biologi. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok 6 tentang metabolisme fotosintesis. Metabolisme fotosintesis. Metabolisme adalah dalam bahasa Yunani, metabolismos yang berarti perubahan. Adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme juga disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar-dasar kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh dan bereproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis patogen lainnya. Serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan sendiri dan hormon-hormon yang merupakan sarana bagi tumbuhan untuk berkomunikasi antara organnya atau jaringannya dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangannya. 1. Fotosintesis. Latar belakang fotosintesis dari bahasa Yunani adalah foto yang berarti cahaya dan sintetis menggabungkan atau penggabungan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil yang lain berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sistem transport elektron. Setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transport elektron. Pada tahap ini, terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah-langkah yang terjadi. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Dan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah sebagai berikut. 1. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3 atau molekul 3-fosfogliserat. 2. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Calvin di sel seludang pembuluh. Ketiga, tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di malam hari dan siklus Calvin di siang hari. 3. Tumbuhan C3. Sebagian besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3, dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Disebut tumbuhan C3 karena enzim ribosco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribosa bisofat menjadi 3-fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfonilpirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Kelima, tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah tumbuhan yang kelompok sukulen menyimpan air, seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di tempat lingkungan kering. CAM adalah singkatan dari Crassulaceae acid metabolisme karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Crassulaceae. Tumbuhan CAM akan menangkap CO2 dan digabungkan dengan molekul lain menghasilkan asam organik. Perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. 1.
Setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3, tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4, dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. 2. Reaksi gelap pada tumbuhan C3 pada sel mesofil. Pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel udang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Calvin terjadi di siang hari. Yang ketiga, untuk menghasilkan satu molekul glukosa, tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. 12 NADPH dan 30 ATP di tumbuhan C4 serta 12 NADPH dan 39 ATP di tumbuhan CAM. Yang keempat, suhu optimum untuk fotosintesis tumbuhan C3 adalah 12-25 derajat Celcius, 30-40 derajat Celcius pada tumbuhan C4 dan 40 derajat Celcius lebih pada tumbuhan CAM. Yang kelima, penerima CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribulosa bisoflat, sedangkan pada C4 dan CAM adalah fosfoneopipirufat.